Selamat bertemu lagi anak-anak, selamat bergabung di kelas Pak Gerard pada pelajaran kimia kelas 12 MIPA. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi tentang asam karboksilat dan ester. Rumus umumnya adalah CnH2nO2, maka asam karboksilat dan ester berisomer fungsi. Mari kita mulai dengan asam karboksilat, asam alkanoat. Gugus fungsinya seperti ini, COOH disingkat COOH. Kalian tak asing lagi melihat rumus kimia yang berakhir dengan COOH. Contoh, HCOOH, satu atom C, met, maka disebut asam metanoat. Ini nama IUPAC. Dalam kurung ini adalah nama trivial, asam format atau asam formiat atau juga asam formika. Ya. Asam semut. Itu nama lainnya, banyak namanya. CH3COOH, 2 atom C, berarti asam etanoat. Nama trivialnya asam asetat, kita sebut asam cuka. Kemudian C2H5COOH, C3H7COOH, C4H9COOH. Silakan mencari nama IUPAC-nya dan nama trivialnya. Selanjutnya tata nama asam karboksilat menurut aturan IUPAC. Yang pertama, tentukanlah nama alkanoat. Yang kedua, jika rantai C bercabang, tentukan nama dan nomor alkil. Contoh, beri nama IUPAC senyawa. Ini nomor 1 ya, ini nomor 2. Nah, pembahasannya untuk nomor 1 ya, nomor 1 kita hitung ada berapa atom C-nya? 1, 2, 3 ya. 3 atom C berarti prop. Ini namanya mulai dari kata asam, asam. 3 atom C, prop, noat. Jadi diakhiri kata oat ya. Kemudian nomor 2 kita beri nomor atom C-nya. Mulai dari gugus fungsi ya, COH itu bisa disingkat seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, 4 atom C berarti nama alkanoatnya adalah butanoat. Butanoat, 4 atom C. Selanjutnya alkil, ini yang ke bawah ini adalah CH3 metil, yang ke atas juga adalah metil, ada 2 metil, maka disebut dimetil. Nomor dimetil ini adalah nomor 3, ditulis 2 kali karena ada 2, 3,3. Maka nama senyawanya mulai dari kata asam, lalu 3,3 dimetil butanoat. Ya, itu cara memberi nama asam karboksilat. Berikutnya anak-anak tentang ester. Ya, ester yang disebut juga alkil alkanoat. Gugus fungsinya hanya mengganti H ya. H pada asam karboksilat dengan R. Jadi sini H diganti R. Disingkat COOR. Nah, untuk tata nama ester, nama alkil disebutkan terlebih dahulu lalu diikuti nama alkanoat. Alkilnya di belakang ya. Alkil di belakang. Alkanoatnya yang di depan. Contoh, beri nama senyawa. Nomor 1 tadi, ini ya, nomor 2. Nah, kita cek yang belakang ini berapa atom C? 1, 2.
2 itu alkil ya, alkil di belakang etil. Kemudian di depannya alkanoat, 1 atom C. 1 atom C adalah metanoat. Maka nama senyawa adalah etil metanoat, etil metanoat. Berikutnya nomor 2, alkilnya kita lihat 1 2 3. Tapi ini tidak lurus, maka ini bukan propil. Namanya isopropil. Kemudian yang di depan 1 2 3. 3 itu adalah propanoat. Jadi nama senyawa ini adalah isopropil propanoat. Selanjutnya isomer fungsional asam karboksilat dan ester. Contoh, tulis semua isomer dari C4H8O2. Nah, ini adalah asam karboksilat dan ester. Kita coba buat asam karboksilatnya. CH3, CH2, CH2, COOH. Kita hitung 4 atom C ya, 1 2 3 4, berarti asam 4 itu butanoat. Nomor 2 dan seterusnya, silakan lanjutkan. Untuk isomer ester, coba kita buat seperti ini, CH3 COO. Sekarang ada 2 atom C, masih ada 2, CH2 CH3. Nah, namanya kita mulai dari belakang. Ini 2 atom C berarti etil. Yang depan 2 atom C etanoat. Selanjutnya yang kedua dan seterusnya, silakan kalian buat sendiri untuk isomer C4H8O2. Pembuatan asam karboksilat dan ester. Anak-anak, asam karboksilat dibuat dengan mengoksidasi aldehida dengan oksidator KMNO4 atau K2CR2O7. Contohnya, tulislah persamaan reaksi pembuatan asam asetat dari aldehida X. Tentukan nama aldehida X. Kita tentukan dulu X itu. Asam asetat berarti 2 atom C. Maka aldehidanya yang 2 atom C. Kita buat gini, CH3 COH. Berarti aldehidanya adalah etanal. Maka reaksinya adalah CH3 COH dioksidasi, lambangnya O, kita beri kurung besar. Lalu menghasilkan CH3 CO. Nah, ini ada keliru, ini tak ada O-nya ya. Saya ulangi. CH3COH sekarang hanya berubah jadi OH. Jadi etanal menghasilkan asam etanoat. Ester dibuat dengan mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol dengan katalis asam sulfat pekat. Rumusnya asam karboksilat plus alkohol menghasilkan ester tambah air. Kemudian reaksi ester dengan air disebut hidrolisis ester. Rumusnya ester tambah air menghasilkan asam karboksilat tambah alkohol dalam suasana basah, maka ditulis di sini NaOH. Contohnya, tulislah persamaan reaksi nomor 1 asam asetat tambah metanol. Kemudian nomor 2 etil butirat tambah air.
Nah, anak-anak, ini adalah asam asetat, ini adalah metanol. Nah, proses reaksinya adalah atom H pada asam karboksilat ini diganti oleh alkil dari alkohol ini masuk. Selanjutnya H ini keluar bereaksi dengan OH. Maka hasilnya adalah CH3, CO, O, H diganti dengan CH3 plus HOH menjadi H2O. Jadi nama esternya adalah ini metil, 2 atom C, etanoat. Ini reaksi pembuatan ester. Selanjutnya hidrolisis ester, maka prosesnya adalah ya seperti ini. Ini etil butirat, etil 2 atom C, ini ada 4 ya butirat. Proses reaksinya anak-anak, alkil ini CH2CH3 diganti oleh atom H. Alkil ini keluar bereaksi dengan OH sehingga menghasilkan C3H7CO. Tadi ini ganti H. Tambah ini CH3 CH2 OH. Jadi alkil ini bertemu OH jadi alkohol. Maka ini namanya adalah asam butanoat. Yang ini 2 atom C, alkoholnya etanol. Selanjutnya, sifat, kegunaan asam karboksilat dan ester serta dampak negatifnya. Untuk materi yang ini anak-anak belajar melalui studi pustaka, yaitu di buku maupun internet. Senyawa yang dipelajari yang pertama adalah HCOOH, asam metanoat atau asam format. Yang kedua, CH3COOH, asam asetat atau asam etanoat. Yang ketiga, ester secara umum. Anak-anak, sampai di sini dulu materi kita tentang asam karboksilat dan ester. Apabila kurang paham, silakan bertanya nanti waktu diskusi di Google Zoom. Atas perhatian anak-anak, Pak Gerard ucapkan terima kasih. Jangan lupa belajar dan berdoa, dan apabila keluar rumah jangan lupa pakai masker.